Sahabat, kini saatnya Anda mengikuti renungan kebenaran firman Tuhan yang disiarkan dari Amigos FM 100,8 MHz. Selamat diberkati. Pada satu kali, saya tiba-tiba terserang batuk kering yang sangat hebat. Batuk kuat sekali, 1 minggu lebih, saudara. Dan kalau batuk itu betul-betul menyakitkan sekali tenggorokan saya. Sampai sudah rasa pedih, perih. Karena batuknya batuk kering. Nah, karena saya anggap, ini biasalah, mungkin kecapean ya atau cuaca, saya batuk, maka saya membeli obat sirup. Beli di apotek, saudara ya. Nah, setelah minum obat itu, obat sirup, tambah batuk hebat. Wah, saya sampai bingung. Beruntung saya ini memiliki seorang anak ani, atau kalau di Sulut ini anak rohani, seorang dokter. Keluarganya menjadi anak rohani kami. Saya SMS, saya tanya, wah saya batuk hebat ini, dan saya beli sirup ini, ya merek ini. Lalu dia berkata gini, Pak, itu bukan untuk batuk kering, tetapi itu untuk batuk berdahak. Untuk mengeluarkan dahak, sementara Bapak tidak berdahak. Jadi salah. Sekarang gini deh, coba pergi ke rumah sakit ini. Saya udah telepon dokter A, teman saya, dan sudah minta dia membikinkan resep. Pergilah saya ke rumah sakit, lalu diberi sebuah resep, hanya sebuah obat, ya, dia satu jenis saja. Maka saya memakai dan berdasarkan anjurannya saya minum 3 kali sehari. Tetapi batuknya tidak berhenti. Tetap keras, tetap kuat. Saya SMS, loh bagaimana ini? Saya kok batuknya tetap keras? Ini kan saya anggap hanya sepele gitu ya. Kok tambah keras? Semalam-malaman itu saya berapa hari ini kurang tidur. Karena per 2 menit, per 3 menit, atau per 5 menit paling lama saya tidur, batuk lagi terbangun dan mengganggu keluarga saya. Lalu anak rohani saya ini, dokter ini SMS, kebetulan saya ada di UGD, silahkan Pak Heri datang sekarang, saya mau cek langsung. Maka dalam beberapa menit saya pergi ke rumah sakit di mana beliau jaga. Saya dicek, ditempel di dada, di punggung, di dada lagi, tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas. Lalu hal yang melegakan, dia berkata gini, wah, paru-paru Bapak bagus. Tidak ada masalah dengan kesehatan Bapak sebetulnya. Ini masalah di tenggorokan Bapak. Bapak nggak demam, tidak pusing, tidak sih. Saya fit-fit aja. Malah kemarin saya olahraga main pingpong sampai berkeringat hebat. Nah, itu menyegarkan saya. Tapi batuknya tidak berhenti-berhenti. Lalu dia bertanya, mungkin Pak Heri lagi bongkar-bongkar barang, mindahkan lemari atau buku-buku. Oh tidak, kenapa? Ini kayaknya Bapak hanya alergi saja. Oh betul, karena 2 minggu yang lalu saya membuat meja pingpong sendiri. Nah, karena saya mau bikinkan meja pingpong anak saya, dan meja pingpong itu mahal di Sulawesi Utara ini. Mahal sekali sampai juta-juta, saya pikir wah mending bikin sendiri aja deh. Dan ternyata bisa. Dan Bapak baskap, oh iya, amplasnya itu amplas mesin. Setelah itu saya juga ngecatnya juga semprot pakai kompresor, pakai mesin juga. Padahal saya sudah pakai masker loh. Masker apa yang Bapak pakai? Ya masker dokter, saya bilang gitu. Dimana waktu lalu ada bencana alam, masih ada sisa masker-masker yang dibagikan itu saya pakai gitu. Dia ketawa, oh kalau masker yang itu kan untuk saya, untuk dokter itu cocoknya, bukan untuk kerja. Maka dia memberikan resep yang tepat, yang khusus, batuk yang khusus untuk alergi debu. Nah saya berkata betul juga ya, karena walaupun saya pakai masker, setelah ngecat, meja pingpong kan warna hijau kan, beberapa kali setelah ngecat, saya lepas maskernya, saya lihat hidung saya tetap hijau. Sampai maaf, di dalam hidung saya hijau juga. Saya korek, maaf, sampai tai hidungnya juga hijau. Saya sampai berpikir, wah jangan-jangan saya ini udah berubah jadi kolor hijau. Nah, sahabat, hikmat apa dari kesaksian hari ini, sahabat? Ternyata dalam kehidupan ini, sahabat, gunakanlah masker yang tepat. Masker medis tidak tepat untuk masker kerja kasar. Demikian juga masker-masker yang dipakai di tambang-tambang di sana, kalau dipakai dokter dalam mengoperasi, tampak lucu dan tidak tepat.
Walaupun bisa untuk mengurangi debu, tapi tetap akan tembus karena bukan untuk kerja yang untuk ngamplas dan apalagi ditambang, sahabat ya. Nah, yang kedua, diagnosalah yang teliti dan tepat. Jangan asal telan informasi. Ya seperti contoh saya tadi, batuk, gampang langsung telan obat saja. Padahal indikasinya salah. Yang saya pakai, yang saya minum adalah obat batuk untuk mengeluarkan dahak. Sementara saya batuk kering. Makanya tambah kering, saudara. Susah tidur. Sama dalam kehidupan ini, dalam menghadapi berbagai perkara, diagnosalah yang teliti dulu, yang tepat. Jangan asal telan-telan informasi yang tidak jelas. Dan seolah-olah nasihat, padahal nasihat dari orang yang tidak bertobat, saudara langsung telan. So tahu-tahu dia pengikut okultisme, so tahu-tahu dia tidak mengerti dunia pendidikan anak, so tahu-tahu dia tidak mengerti tentang dunia pelayanan kerohaniannya yang masih dangkal. Itu tidak bisa kita asal telan. Itu nanti salah diagnosanya, salah obatnya. Saudara, kesaksian yang sangat menarik. Dari kesaksian batuk kering saya yang keras tadi, saudara, gunakan masker yang tepat, lalu diagnosalah masalah Anda secara teliti dan tepat. Karena itu perlu saudara dibantu orang yang ngerti diagnosa yang tepat. Kalau masalah keluarga, saudara perlu bantuan kepada siapa? Kalau masalah keuangan, saudara perlu sharing dengan siapa? Saudara tentu didoakan oleh siapa? Amin, sahabat. Ini sangat penting. Demikian juga soal peri kehidupan kita sekarang. Masker apa yang harus kita pakai agar debu-debu dosa, debu-debu kekotoran dunia ini tidak terus tembus atas kehidupan rohani kita? Masker apa yang harus kita pakai agar kita terus sehat rohani, kita terus sehat, kuat, mantap, karakter terus bertumbuh ke arah Kristus? Masker yang harus kita pakai yang pertama adalah selektif bergaul. Selektif bergaul. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya yakin ayat ini sudah sering Anda dengar. Saya begitu percaya, walaupun Anda belum pernah baca ayatnya di 1 Korintus 15 ayat 33, setidak-tidaknya saudara pernah mendengar bahwa ada kalimat yang mengatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Baik dan buruk, saya begitu yakin Anda tahu mana teman yang berpengaruh buruk, mana teman yang berpengaruh baik. Saudara sudah tidak perlu saya khotbahin lagi. Merokok itu baik atau tidak? Minum mabuk itu baik atau tidak? Hidup sembrono, asal-asalan. Terus saudara tidak serius melayani Tuhan, asal-asalan. Kalau ada uang baru mau jalan dalam pelayanan misalkan. Baik atau tidak? Murni atau tidak hati Anda? Saya yakin Anda tahu. Nah, karena itu sahabat, ayo bergaulah dengan orang-orang yang suka memberi motivasi positif. Bergaulah dengan orang-orang yang positif pikirannya. Bergaulah dengan orang-orang yang berpikir jauh ke depan, secara tepat, mengandalkan Tuhan. Bergaulah dengan orang-orang demikian. Amin, sahabat. Yang saya maksud, Anda tidak harus menjadi orang yang eksklusif, lalu rohani sekali, baku seduh sedikit pun tidak bisa. Ya, semuanya harus formal, semuanya harus sempurna. Tidak demikian. Tapi sahabat, agar hidup kita sehat, selektif bergaul. Karena apa? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya yakin Anda pun pasti bisa membedakan ini gosip atau ini fakta. Ini orang ini sedang jatuhkan, menjelekkan, atau sharing. Beda loh saudara, ada orang sharing, menceritakan bahwa ada kekeliruan seseorang, ada kekurangan seseorang. Nah, kita harusnya begini. Itu beda dengan gosip. Ada orang yang hobi terus menjelekkan orang, hobi terus menceritakan hal buruk, bahkan menanti-nantikan kejatuhan dan kegagalan orang. Orang-orang yang demikian, yang menceritakan hal-hal demikian, yang suka nyukur-nyukurkan kegagalan orang, tinggalkan dia, jauhi dia. Sebab pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik.
Ibu saya dulu sering marah-marah saya ketika saya SMP sudah mulai merokok. Waktu itu hanya main-main saja, tapi begitu masuk SMA udah kecanduan. Dan sulit lepas. Dan berkali-kali ibu saya berkata, karena waktu itu saya masih sembunyi-sembunyi, tapi kan baunya masih tercium. Ibu saya selalu berkata, Harry, bisa itu karena biasa. Betul saudara, bisa karena biasa. Saudara contohnya menyiar, khotbah tanpa ada orang, terus di antara dinding ini dibanding orang yang biasa khotbah di banyak orang. Itu ternyata saya temukan saudara, ada demam panggung, ada demam mic. Demam panggung ketika pertama kali saya khotbah di hadapan orang padahal tidak sampai 10, saya gugup ya, karena nggak biasa. Tapi sekarang mau 1.000 orang, mau 2 orang, mau 10.000 orang, ya saya nerocos saja bisa bicara tanpa air kata-kata. Nah ini ya sahabat, bertobat ya. Kalau ada yang katanya kalau mau bicara di depan umum mesti minum dulu air kata-kata. Jadi tidak urapan Roh Kudus, tetapi urapan cap tikus. Yang begini bertobat saudara. Saya tanpa air kata-kata juga bisa bicara tuh, tidak gugup. Itu soal membiasakan diri, soal melatih diri. Anda juga seperti itu saudara, bisa karena biasa. Akhirnya tidak bisa ngomong kalau nggak minum cap tikus dulu, karena membiasakan demikian. Padahal kalau saudara hanya membiasakan minum air putih atau teh panas manis atau lemon tea, saudara bisa juga kok. Iya, jadi hal yang saudara anggap biasa itu jadi dosa akhirnya. Saudara, termasuk saya dulu merokok, kecanduan merokok. Awalnya aduh pahit, aduh pusing, gak enak kan. Tetapi karena saya membiasakan diri, saya gak mau keluar dari kebiasaan itu. Saya terus ngumpul dengan teman-teman saya yang kelakuannya buruk. Dan makian-makian itu jadi biasa. Akhirnya biasa, merokok tuh biasa. Akhirnya bisa membedakan mana rokok yang enak bagi lidah saya dan hidung saya, mana rokok yang tidak enak. Nah, kalau yang gak biasa, gak bisa membedakan mana rokok yang halus tarikannya, terus ini agak berat, terus ini agak cengkehnya lebih banyak, ini tembakonya lebih banyak. Itu Anda belum bisa membiasakan, tidak tahu perbedaannya kalau Anda tidak membiasakan. Tapi karena membiasakan, akhirnya salah satunya akan mengikat saudara. Masker kehidupan yang pertama supaya saudara tetap sehat, kuat, tidak terbatuk-batuk rohani saudara seperti batuk saya, yaitu selektif bergaul. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya tidak menyuruh menceraikan teman Anda. Saya tidak menyuruh Anda tuh sama sekali saja mendengar firman ini saudara stop bergaul, berteman dengan dia. Bukan itu, tetapi jauhi, jangan akrab dengan orang seperti itu. Sebab sampai kapanpun baik dalam dunia pelayanan, dalam dunia bisnis, dalam dunia politik, pekerjaan, pegawai negeri atau swasta, di dalam menempuh cita-cita Anda, saudara akan bertemu dengan 2 jenis orang. Yang pertama, jenis SPBU. Maksudnya seperti ini. Seperti pompa bensin, mobil saya sudah mulai kosong bensinnya, saya datang ke SPBU. Sekalipun saya harus bayar, si petugas SPBU akan berkata, mau isi berapa Pak? Nah, diisi full, penuh. Begitu penuh, perjalanan mobil saya bisa lebih jauh lagi. Kosong lagi, saya datang ke SPBU. Saya tidak pergi ke apotek. Ingat, jangan salah diagnosa ya. Mobil mogok jangan pergi ke toko roti atau apotek, tapi ke SPBU. Di SPBU diisi bensin, saya jauh lagi perjalanannya. Kalau saya pergi ke apotek, saya beli obat sakit kepala saya hilang. Oh, bukan kepala saya hilang, sakit kepala saya hilang, tapi mobilnya nggak jalan, saudara, salah diagnosa. Sama dalam kehidupan ini seperti itu. Kalau saudara masalah keluarga, masalah keuangan, jangan pergi ke dukun. Jangan pergi ke orang pinter katanya. Iya, dia pinter membohongi saudara, pinter memutarbalikkan fakta. Nggak apa-apa kok Anda berdoa pakai cara Tuhan Yesus, doa kepada Tuhan Yesus. Yang penting setiap Jumat malam saudara harus mandi pakai air 7 kembang. Repot sekali hidup seperti ini. Penyesatan, jangan pergi kepada itu. Dan pergilah kepada firman, bukan kepada birman. Nah, birman itu tetangga. Datanglah kepada orang yang tipe SPBU, orang yang suka memotivasi, orang yang memberi dorongan-dorongan, orang yang positif. Anda lagi loyo, kuatkan Pak, hidup ini memang perjuangan. Saya juga pernah melakukan itu kok. Saya juga pernah salah, tapi saya bangkit lagi.
Tapi jangan pergi kepada orang, macem-macem kamu. Yang mikir yang realistis dong. Dia kan tidak ngerti, dia kan tidak seperti ini, mesti ini, dan lain sebagainya yang negatif. Jauhi orang seperti itu. Amin, saudara. Jadi pertama, saudara akan ketemu dengan orang tipe SPBU. Yang kedua, saudara akan ketemu dengan tipe pemadam kebakaran. Maaf, ini hanya ilustrasi saja ya, bagi yang pemadam kebakaran jangan tersinggung. Pemadam kebakaran apa, saudara? Wah, saudara lagi on fire ya, saudara lagi berapi-api, semangat ingin melayani Tuhan, semangat ingin membawa persepuluhan, semangat ingin serius mengikut Tuhan, semangat ingin bekerja dengan keras. Orang itu berkata, siapa sih yang nasihati ngana? Paling kuat seperti ini. Ngana coba jangan sama dia dulu begini, dia itu seperti ini. Soalnya begini-begini, yang menjatuhkan semangat Anda. Ngapain kamu kerja di situ? Gaji cuma seperti itu. Padahal di situ saudara tahu visi misinya kayak apa. Mending seperti ini nih, lihat saya santai. Saking santainya jadi tukang gosip. Ngapain terus menerus hidup seperti itu? Lihat nih kita santai toh begini dan lain sebagainya. Akhirnya ayo ikut ini. Diajak kumpulannya baik, tetapi ditambahi embel-embel, ada cap tikus, ada minum-minuman di situ, ada gosip-gosipan di situ. Nggak jelas juntrungnya apa, hanya cuma arisan tok, tetapi sharing, saling menguatkan nggak ada. Untuk apa? Nah, yang seperti ini tipe pemadam kebakaran. Saudara, masker hidup yang pertama, selektif bergaul karena jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dan saudara ingat, saudara akan bertemu dengan dua jenis orang. Tipe SPBU yang suka mendorong saudara menambah minyak kehidupan saudara semakin penuh urapan. Yang kedua, ada orang yang suka memadamkan semangat Anda. Ada orang yang suka mematahkan keinginan Anda atau cita-cita baik saudara. Jauhi orang ini. Yang kedua, masker yang kedua yaitu berpikir positif. Ini sangat penting saudara. Sangat penting. Sebab Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kayaknya Rasul Paulus ini tidak rohani. Seringkali yang kita dapati ketika kita minta nasihat, apalagi kepada orang yang kita anggap dewasa, rohani, doa no, ya berdoa no, ya berdoa no. Saya tidak anti doa, tetapi saudara, masalah saudara tidak akan selesai kalau saudara hanya berdoa. Saudara juga harus bertindak untuk tidak berbuat yang salah lagi, bertindak untuk tidak meninggalkan Tuhan lagi, jangan tidak taat lagi, tetapi bertindaklah menjadi orang yang taat kepada kebenaran firman Tuhan. Dan lebih dari semua itu yang sangat penting adalah ubah cara berpikir Anda. Yang dari pesimis, mulai loyo, terus berpikir negatif. Wah, jangan-jangan. Lalu saudara membandingkan hal yang buruk terus. Saudara ngelihat contoh buruk terus, tambah loyo. Firman Tuhan di dalam Amsal juga mengatakan, jikalau engkau tawar hati di masa kesesakan, maka kecillah kekuatan. Betul saudara. Dalam sebuah usaha, dalam sebuah partnership, yang satu semangat. Dia mau coba lagi. Orang gagal itu tidak pernah berhenti mencoba. Dia termotivasi demikian. Yang satu baru gagal 1-2 kali, sudah mulai loyo. Lalu teman-temannya dan khususnya keluarga mengatakan, ngapain ngana di situ so abis-abisan. Sudah Jo, tuh contoh nganape di sana, tuh contoh nganape tetangga di sana, sekian tahun belum ada hasil, dan seterusnya. Loyo. Lalu dia memikirkan, iya ya faktanya udah salah ini, udah gagal ini, dia nggak mau coba lagi. Tetapi yang dia lebih banyak pikirkan adalah bayangan-bayangan yang menakutkan. Akhirnya yang banyak dia pikirkan itu menjadi imannya. Karena imannya demikian, takut, gagal dan seterusnya. Ya sudah, tutup, enggak jadi. Enggak bisa lanjut. Sementara temannya yang lagi semangat. Ya, temannya ini ternyata bukan tipe SPBU. Pemadam kebakaran, sudah Jo, stop Jo, bubar Jo. Ya bubar. Saudara, hidup ini pilihan untuk maju atau tidak. Amin. Tidak ada yang mulus.
Tetapi gunakan masker yang pertama, yaitu selektif bergaul. Bergaulah dengan orang yang terus semangat, dalam keadaan apapun terus semangat, positif ke depan. Lalu yang kedua, berpikir positif. Kenapa? Ini maksudnya bukan sekedar mendramatisir segala sesuatu dibaik-baikin walaupun ini tidak baik. Tetapi saudara, berpikir positif sesuai dengan Roma 8 ayat 28. Sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Bagi mereka yang mengasihi Dia, kalau saudara mengasihi Tuhan dengan baik, maka hal yang buruk yang sedang terjadi atas hidup saudara, saudara masih bisa berpikir ada sesuatu yang baik yang Tuhan maksud. Mungkin memang engkau salah, engkau sedang melakukan kekeliruan. Ya, engkau akui, engkau bertobat, engkau minta maaf, minta ampun kepada Tuhan, minta maaf kepada temanmu, kepada partnermu, kepada istri suamimu. Tetapi engkau masih berpikir bahwa di balik ini pasti ada maksud Tuhan. Amin sahabat. Berpikir positif tentang hidup saudara, tentang anak-anak saudara. Mungkin anakmu saat ini sedang membuat engkau stres, tetapi masih berpikirlah positif. Kalau saudara berpikir positif, mulut pun harus positif. Biar bagaimanapun anakmu, itu adalah anak yang kau kandung. Jangan engkau tolak. Jangan berkata, aduh bro, ini tidak direncanakan. Nggak direncanakan kok bisa hamil. Ini kesalahannya memangnya angin kompresor. Masuk angin atau gimana? Saudara, terima. Saya pernah menegur seorang jemaat, bro, saya hamil. Oh puji Tuhan, oh tidak bro, ini saya tidak rencanakan. Loh nggak direncanakan kok bisa gul kan gimana? Saya bilang stop, ini jangan menolak. Oh enggak bro. Terima, baik bro, tapi saya tidak siap. Enggak siap kok hamil. Nah saudara, akhirnya ketika lahir, anak itu sembut-sembut wajahnya. Seperti anak tertolak padahal masih bayi. Lalu saya ngomong bertobat bu, terima, ini karunia Tuhan. Saudara berpikir positif, kenapa? Karena apa yang banyak engkau pikirkan itu akan menimbulkan iman. Kalau itu menjadi iman saudara akan menimbulkan tindakan. Kalau saudara berani bertindak atas iman saudara akan membuahkan hasil. Selain berdoa, jangan lupa bertindak. Salah satu start tindakan yang tepat adalah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan. Pikirkanlah semua itu. Bijak enggak kalau saudara mudah merajuk? Bijak enggak kalau saudara dinasihati itu dengar sih dengar, tetapi hatinya itu kerasnya minta ampun? Bijak enggak saudara dinasihati oleh hamba Tuhan? Dinasihati oleh orang yang sudah ngalami terlebih dahulu. Bijak enggak kalau saudara enggak mau dengar? Tapi saudara malah mendengar teman saudara yang ke gereja pun jarang, hanya sekedarnya, lalu tukang kritik ke sana kemari. Bijak enggak saudara lebih banyak mendengar dia daripada mendengar perkataan firman Tuhan? Saudara, gunakan masker yang tepat. Yang ketiga, pakai cara Tuhan dalam Alkitab. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pakai cara Tuhan saja saudara. Cara Tuhan bagaimana? Pak, hebat tuh loh hamba Tuhan di sana itu diajar langsung kepada Tuhan. Saudara, ndak perlu mimpi, ndak perlu dapat penglihatan, ndak perlu roh Anda diangkat Tuhan dalam dunia roh Anda ke tingkat yang 7. Baca Alkitab. Itu saudara sudah diajar langsung kepada Tuhan. Saya percaya mukjizat, saya percaya ada orang rohnya diangkat ke surga, bahkan nengok neraka. Saya juga percaya hal itu bisa terjadi, mukjizat masih terjadi. Tapi saudara, Tuhan juga hadir di dunia ini melalui Roh Kudus-Nya. Biarlah dirimu dipenuhi oleh Roh Kudus, amin. Lalu saudara belajar langsung kepada Tuhan. Bukan hanya, tadi malam saya mimpi ini, Tuhan berkata. Saat ini saudara, bahaya, banyak dikit-dikit Tuhan berkata. Kalau tidak diimbangi dengan karakter yang tepat, saudara, nabi palsu. Saudara, masker kehidupan yang ketiga yang tepat adalah pakai cara Tuhan dalam Alkitab. Kita harus bergereja, kita harus berjemaat di sebuah organisasi. Betul. Tetapi pakai cara Tuhan yang tertulis di Alkitab. Entah saudara gereja apa.
Saudara, Protestan, Katolik, Karismatik, atau Pantekosta, Pentakosta sekalipun, Alkitabnya sama. Amin. Belajar, tanya apa yang dikatakan Alkitab, pelajari, simple. Wong ada bahasa Indonesia, ada bahasa Tombulu, ada bahasa Jawa, Inggris. Tuhan kita itu ahli bahasa, saudara. Saudara bersyukur tidak dituntut harus pakai bahasa satu, bahasa luar negeri, bahasa Ibrani atau Yunani. Tetapi Tuhan turun secara kontekstual. Ayo baca, terapkan saja. Berilah maka engkau akan mendapat. Orang lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ampunilah 7 kali 70 kali. Pengajaran yang simple, saudara. Amin. Bawalah persembahan persepuluhan ke perbendaan rumah Tuhan. Kasihlah suami, istri, hormati hamba-hamba. Tunduklah kepada tuanmu. Tunduklah kepada pemimpin. Simple, saudara. Bahasa Indonesia, saudara nggak perlu S3, S2, S4 sampai S teler, saudara. Baca. Asal saudara bisa baca. Bagi yang belum bisa baca, kayaknya sudah sulit ya cari orang yang tidak bisa baca. Minta dibacain, paling tidak dengar. Amin, sahabat. Pakai cara Tuhan. Jangan pakai cara pribadi. Saudara, tinggalkan segala kehebatan dirimu di hadapan Tuhan. Biarlah kita blank, kosong. Tapi terimalah bagaikan bejana kosong. Firman yang ditumpahkan oleh Roh Kudus. Terimalah, baca sederhana. Kalau nggak ngerti artinya, telepon kepada hamba Tuhan, konseling. Pak, ini maksudnya apa ya Pak? Ya kok seperti ini? Simple. Jangan menggunakan cara pribadi. Sekalipun Tuhan juga mengurapi cara pribadi, tetapi cara pribadi yang Alkitabiah. Amin. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudara, saya tahu manusia itu pandai. Anda semua, kita semua pandai. Apalagi kalau sudah berbunyi S1, S2, S3, saudara pandai. Tetapi saudara, jangan sangka, jangan berbangga. Orang bijak jangan bangga dengan kebijakannya. Tetapi biarlah cara Tuhan yang kita pakai. Selalu tanya, apapun yang Anda lakukan. Saudara membenci orang, saudara tidak mengampuni, saudara tidak jujur kepada suamimu, saudara tidak jujur kepada istrimu soal keuangan, saudara tidak kompak dan lain sebagainya, saudara tidak mau mengasihi orang lain dengan tulus lagi. Apakah ini cara Kristen? Masalah 5 tahun, 10 tahun yang lalu, sampai sekarang saudara gak mau basket dengan tetangga saudara, saudara gak mau tegur sapa lagi. Saudara lihat dia bagaikan lihat banteng yang menakutkan, saudara benci dia. Apakah ini cara orang Kristen? Pantaskah orang Kristen tetap saja menyimpan dendam, tidak mau mengampuni, tidak mau menerima apa adanya? Pantaskah Anda sebagai istri Kristen terus menerus curiga, terus menerus menyimpan dendam atas kesalahan suamimu 10 tahun yang lalu? Demikian juga sebaliknya. Suami melihat pernah istrinya tidak jujur soal uang, terus akhirnya dia sama sekali gak percaya. 3 tahun yang lalu dia boros. Lalu saudara sudah mendidik, dia sudah berubah. Tapi saudara tetap saja tidak mau percaya. Pantaskah suami Kristen seperti ini? Pakai cara Tuhan. Sahabat, pakai masker kehidupan yang tepat. Jangan gunakan masker yang salah. Seperti contoh saya yang pertama tadi. Masker kehidupan yang pertama, selektiflah bergaul. Jauhi teman-teman, rekan-rekan, bahkan saudara sendiri yang terus negatif. Yang pengaruhnya buruk. Jangan sesaat pergaulan yang buruk merusakkan perbuatan yang baik. Lalu berpikirlah positif seperti Filipi 4 ayat 8. Pikirkanlah semuanya itu yang patut dipuji, yang sedap didengar, yang mulia dan lain sebagainya. Sebab apa yang banyak engkau pikirkan akan menimbulkan iman. Apa yang menjadi iman saudara akan mendorong Anda bertindak. Kalau saudara berani bertindak akan membuahkan hasil. Yang ketiga, pakai cara Tuhan saja dalam Alkitab. Sekalipun ini orang yang aktif di gereja, tetapi nasihatnya Alkitabiah atau tidak? Kalau tidak saudara, pakai cara firman Tuhan. Tertulis di Alkitab, belajar langsung kepada Tuhan. Saudara, mari datang kepada Tuhan, pakai cara Tuhan saja, pakai maskernya Tuhan. Sebab Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Friends, you have completed the program of CMC Counselling Ministry Centre. If you need special help or assistance, please call or send a fax
at 0431-353-887. At 0431-353-887. Or send us a letter to Post Office Box 120, Tomohon, North Sulawesi, Indonesia. Let's make this life more meaningful.